Jungle. Oke, Om Iwan, Om Syahrir, Ya, selamat memperingati hari ulang tahun tayangan kita. Gwe yazaalibwa n'omutima omulungi. tanggal 29 kemarin, tapi kita tayangan ini kita bikin sekarang karena masih mau memasuki bulan kemerdekaan. Dan Ya, ada. Memperingati boleh kapan saja. itu, Om. Mau laut kita bersih, kelola sampah di darat dengan baik. Hmm. Kok bisa? Ya, kalau Banyak yang punya anggapan bahwa antara mengelola sampah di darat dengan laut itu nggak ada hubungannya. Orang kita buang sampah di depan rumah, bisa laut yang kotor gitu. kita udah Tapi punya kenyataannya demikian. 8 seri Marine Debris, ikuti satu Hmm. sampai 8. Tapi kalau nggak punya banyak waktu, ikutin aja tayangan ini. Ya, Ya, kita akan flashback lagi semuanya. Nah, topik utamanya adalah ya kita berdasarkan target mengurangi plastik polusi plastik di laut sampai 70% ya. Ini target pemerintah. ini target pemerintah. Jadi pemerintah Ya, punya target mengurangi polusi plastik di laut sampai 70% pengurangannya. ya, Ya, Om ya. sesuai dengan ini peraturan Presiden Perpres yang nomor Ya. 83 tahun 2018 tentang penanganan Hmm. sampah laut. Ya. Jadi bagaimana menindaklanjuti komitmen pemerintah untuk menangani sampah plastik laut sebesar 70% sampai dengan tahun Ya. 2025. Tahun depan Ya. berarti. Betul. Nah, apakah mungkin terjadi? Nah, ini kita Bisa tercapai nggak ya nih? dan gugus tugasnya TKN PSL udah dibentuk ya sejak tahun berapa tuh Om ya, kita lupa. Tapi kita Ya, pernah bahas setelah ada Perpres ini dibuat TKNPS. hmm, Hmm. 2019 kira-kira ya. Nah, Ya. latar belakangnya banyak, saya ikutin beberapa tayangan bahkan dari pernyataannya Kishore Mahbubani sendiri gitu ya, tetangga dekat kita di Singapura. Banyak yang memuji pertumbuhan kita di atas rata-rata di tengah ke ekonomi yang sulit ya tahun 2023. Dan GDP kita juga katanya bahkan ada yang meramalkan bisa nyusul. Sekarang kita udah di atas Brazil. Katanya kita berpotensi menyusul Rusia sama Jerman. Anyway, Hmm. anything itu pertumbuhan ekonomi kan, pertumbuhan gross domestic product. Tapi ini gambarannya masih ada yang kayak gini nih sebelah kanan nih. Jadi ini yang kita kita bahas. Nah, by 2025 ya, seperti Om Sari bilang, 70% dan kita akan menuju 100% by tahun berapa ada itu. By 2030 kalau nggak salah akan mencapai 100%. Nah, kita kupas satu persatu ya. Sebabnya kita selama ini sulit mengatasinya. Anyway, teman-teman di KLH kelihatannya yakin akan tercapai itu 70% by tahun 2025 ya. Tapi selama ini kita menangani akibatnya, kita tidak menangani masalahnya. Masalahnya itu tetap perilaku buang sampah. Dan Hmm. sistem pengelolaan sampah kita masih buruk. Dan, nah, pemukiman kumuh dan bantaran sungai itu itu akan menghalangi kita mencapai 100%. Oke, 70% mungkin tercapai, tapi mau menuju 100%, tiga ini kalau nggak ditanganin, kita sulit naik lagi. Nah, Yang sempat terjadi mungkin seperti ini, Om. Yang sempat terjadi itu adalah pengurangan sampah yang keluar dari muara sungai itu bisa berkurang, tapi betul. sampah di darat bertambah. Iya, iya, itu. Begitu nggak, Om Sarir pernah mendapatkan kasus seperti itu kan, Om Sarir ya? Ya, jadi perlu diulang ya bagaimana Mm-mm. mencegat sampah agar tidak tercecer di perairan, mulai dari drainase, selokan, got sampai dengan perairan laut. Ternyata
memang dampaknya semakin besar timbulan sampah di TPA atau TPST. Jadi bisa saja di di sungai itu bisa bersih, tapi tumpukan sampah di darat juga bertambah gitu. Apalagi dengan kondisi pemukiman kumuh di bantaran sungai yang tidak beres-beres juga gitu. Maka memang agak sulit mengatasi polusi plastik di laut akhirnya. Ya, ini analisis kita ya. Yang Hmm. cerita Richard di Bali aja kan akhirnya disumputkan. Ya betul, 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 Bisa betul. dicegah menuju Itu, ke laut. Tapi yang di sungai direm, tapi yang di darat disumputkan. di darat itu Waktu mau lebih bisa. G20 disumputin. Iya. Ya. Kita kupas satu-satu ya. Jadi akar masalah ya. Kita kaitkan dengan kita punya tayangan 83 episode 2 yang ya gerakan Sapa Nasional di situ udah jelas rekomendasinya ya. Pengurangan. Kita merekomendasikan adanya sebuah gerakan nasional ya, Om. Mhm, mhm. Dan pemilahan dari rumah ya. Dan nah dari Om Sarir ya juga ngelihat ini pemerintah pusat, daerah, masyarakat, LSM, NGO ini mesti ini main orkes sendiri-sendiri ya, nggak ada arranger Ya, pusat. ya betul Mhm. betul betul. Nah, kasus-kasusnya udah banyak kita angkat di tayangan Marine Bridge, di perilaku buang sampah ya, ya Citarum ini yang gambar sebelum dibersihin, habis dibersihin, 3 hari setelah dibersihin, begini lagi ya. Kenapa? Karena ya Dan ini yang terbaru Om. Maksudnya ini berita ini belum lama-lama amat. Ini kalau nggak salah pada saat liburan Idul Adha kemarin ini. ya, ya, ya. Jadi Jadi masih baru ini. Ini dalam bukan cerita lama dan bukan foto yang ditempel-tempel. Ini memang kejadiannya seperti itu. dibersihkannya oleh Pandawara ya. Nah, Hmm. Kalibratas juga dan banyak lagi kasus. Dan jangan lupa punishment. Undang-Undang 18 tahun 2008 memang tidak secara jelas mengenai sanksi terhadap membuang sampah sembarangan, tapi nanti diturunkan melalui regulasi di bawahnya, baik itu peraturan menteri sampai dengan peraturan daerah. Cuma memang Ya, implementasinya Kita ya. udah bahas juga beberapa perda yang udah jelas-jelas menyebutkan bahkan nilai hukumannya seberapa ini ada. Cuman ya, Kayaknya kayaknya hampir di semua daerah ya sudah menerapkan hukuman ya tersebut. Maksudnya rata-rata menerapkan tuh sudah. gini, maksudnya menerapkan itu adalah sudah membuat semacam poster, sudah membuat semacam spanduk, sudah membuat semacam billboard di tempat-tempat tertentu bahwa dilarang membuang sampah di situ karena ini berkaitan sama undang-undang peraturan daerah nomor sekian-sekian dengan sanksi disebutkan juga tuh nilai rupiahnya gitu. Yang belum dilaksanakan adalah betul kata Om Iwan, yaitu punishmentnya atau sanksinya. Ini gimana Ya. menerapkannya itu? apa Satpol PP lebih suka nangkep rumah yang nggak ada IMB daripada nangkep pembuang sampah. Ya, sebetulnya ada beberapa di berita yang kita bisa lihat ya. Beberapa sanksi tegas, buang sampah sembarangan dihukum. Cuma memang lebih kepada shock terapi ya. Tidak. Jadi sebuah kegiatan rutin gitu. Iya. Nah, Ada keterbatasan sumber daya atau biaya, mungkin kita perlu tanyakan kepada pemangku kebijakan. syukur-syukur ada pemangku kebijakan yang melihat tayangan kita ini bisa tuh menggunakan channel kita untuk menyampaikan Iya, pesan-pesan iya. tersebut atau apa yang sudah dilakukan. Betul, betul, Oke, betul. Om Iwan. Yang kedua, Om. Penyebab satu kan tadi ini ya. Ya. Penyebab duanya adalah pengelolaan sampahnya itu sendiri yang masih buruk. Ini salah satu foto gambarannya ya. Belakangnya itu bangunan-bangunan, menurut saya bukan bangunan kumuh ya, itu apartemen atau perkantoran itu. Tapi nggak berapa jauh dari situ tumpukan sampahnya, ampun-ampunan. Kita tahun lalu pernah ngadain seminar yang salah satu poinnya adalah mengangkat, membicarakan juga bagaimana taraf hidup mereka ya ini. Itu Hmm. kebetulan ada yang pernah baru beberapa hari yang lalu kirim ke saya tayangan. Jadi seorang tukang sampah dari Inggris, dia datang ke Indonesia, dia berkenalan dan bersahabat akhirnya sama tukang sampah di Indonesia. Hmm.
persis kayak gini situasinya, datang ke rumahnya segala macam, dia sedih, dia nangis. Pulang ke Iya. Inggris, sementara dia hidupnya cukup layak, dia sebagai blue collar, pekerja blue collar dibayarnya lebih bagus daripada petugas administrasi atau juru tulis, juru ketik di kantoran. Hmm. Dia pulang ke Inggris, dia ngumpulin dana untuk perbaikan nasib tukang sampah di Indonesia. Nah, Itu di expose nggak? itu kita nggak expose di sini, tapi nanti saya Nggak, simpan. maksud saya ada berita, ada exposure beritanya. Ada exposure beritanya di YouTube, ada shortnya gitu. Dan melalui pemerintah nggak itu? Enggak, itu mah Nggak ya. siapa Karena biasanya pemerintah kalau dikasih tahu ada pihak asing atau pihak luar pemerintah yang memberikan bantuan, itu bukan terima kasih, biasanya marah malahan ya. dan itu nggak Ada satu contoh kasus yang baru-baru terjadi soalnya. Di Sulawesi sana ada seorang YouTuber membantu bikin jembatan. Itu malah marah-marah gitu. Tersinggung dia dibantu bikin jembatan. Anyway. sampai viral. Yang ini nggak sampai viral. Somehow saya juga ada yang kirim kebetulan. Nah, penyebab ketiga ya, pemukiman kumuh. Nah, saya ketemu beberapa artikel dan Hmm. data. Jadi ini para scholars yang menulis bahwa kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang luar biasa. Degradasi Hmm. dan kerusakan lingkungan sulit dihindari apabila penduduk masih di kemiskinan. Ya. Nah, ini poin ketiga yang kita mau angkat. Jadi khusus kita menyasar karena ya dari gambarnya, ini gambaran dari Richard di Bali, ini di Sungai Berantas. Ini sumber sampah yang dikoleknya sulit, mau kolek kontribusinya di waktu Hmm. sampahnya juga sulit masuk gitu kan. Nah, Hmm. ini poin ketiga yang kita angkat. Nah, kemudian di episode 2 T83 Pak Hasan itu udah membawa pembelajaran sebetulnya. Cina itu mereka memindahkan penduduk dari wilayah kumuh ke pemukiman yang lebih layak. Dan dampaknya adalah waste collection rate-nya meningkat tajam. Kenapa? Ya kalau pemukimannya layak lebih mungkin dipungut sampahnya gitu kan. Ya. Dan umum bukan itu aja ya, umumnya kalau cerita Pak Aksan bahkan memang tingkat penghidupannya lebih baik, jadi Hmm. berhasil dimakmurkan. Eh, Ya. eh, Penduduk-penduduk di pemukiman suku jadi pindah ke perumahan rakyat yang lebih layak, flat dan rusun segala Hmm. macam. Dan pendidikan yang dimulai dari TK ya, merubah perilaku dan ya kesepakatan. Jadi di situ saya nggak tahu kalau di desa-desa, tapi setiap kota itu yang disebut Pemda itu wali kota ya, mayor. Jadi bikin kesepakatan dengan masyarakat. Kita pernah kasih contoh ya dengan ditutup TPST di beberapa tempat, tapi eh, nggak dicapai kesepakatan gimana nih soal sampahnya gitu Iya, betul. masyarakatnya, tapi nggak diajak bicara. Nah, ini pembelajaran dari Cina. Kita sendiri sudah lama sudah ini, tapi maaf yang ini bahasa Inggris karena ini kita memang mengambil dari konsep dari salah satu teman yang belajar di Jerman. eh, Empat aspek, jadi Hmm. sumber sampahnya, waste generation dalam masyarakat, terus waste collection, waste disposal, dan waste processing. Ini urutannya. Jadi masing-masing ini udah jelas ini rumah tangga dan difasung, ini tanggung jawab Pemda. Yang waste disposal itu adalah pemusnahan yang menurut undang-undang harus ramah lingkungan. Waste processing terserah mau recycling, mau kompos, mau jadi energi. By the way, eh, disposal itu yang salah satu pilihannya adalah menjadi energi. Kita cuma ngingetin lagi, undang-undangnya bilang harus meminimalkan emisi karbon. Itu juga kita udah pernah bahas juga. Kenapa Ya. beberapa Pemda tidak memilih ini? Kenapa? Karena Hmm. kalau mau ngikutin undang-undangnya, dia harus beli filternya mahal, anggarannya jebol. Urutannya itu adalah waste generation atau dari sampah rumah tangga, kemudian waste collection, umumnya itu adalah waste processing setelah itu. Betul ya, Om ya? Ya, Baru terakhir adalah waste disposal. Namun menurut kita sementara ini yang bisa sekarang kita lakukan adalah waste disposal duluan karena sampah sudah numpuk sedemikian
menggunungnya. Itu harus diselesaikan dulu gitu kan Om. Sambil kita kemudian nomor satu dan nomor dua gitu. Ya, ya, ya. Gitu Seperti kan. Pak Aksan juga di Jepang dan di Cina, mereka memilih waste disposal Iya eh, gitu. eh, eh, duluan karena collectionnya udah bagus, sudah meningkat seperti yang terjadi di Cina karena pemukiman kumuh udah bisa hilang. Hmm. Ya mereka mikirin disposalnya kebanyakan Iya. incineration. Dia malah nomor satu ya Om, urutannya Om. Di sana ya. Ya karena waste collectionnya udah beres. Kita kan Ya waste betul, collection betul, belum beres, makanya menjadi betul. nomor dua. Nomor satu Ya, punya masyarakat tetap. ya. Bisa jadi sih sebetulnya antara dua dan tiga itu beriringan bersama, ya Iya. kan? Sambil kita membenahi waste collection, kita sudah bisa juga memusnahkan sampah-sampah yang sudah tertumpuk ini gitu. Ini sudah ada mulai dari tayangan beberapa beberapa bulan yang lalu. Ya, ya, urutan prioritasnya ya yang kita karena Mm-mm. yang keempat itu masih yang terakhir untuk tingkat kita ini karena ya mau pilih teknologinya recycle, reuse, kompos segala macam banyak lah. Tapi Ya. kita belum beres, jadi ini mesti tetap di urutan kedua waste collection. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi tiga gerakan nasional yang kami usulkan adalah merubah perilaku masyarakat, mulai dari penanaman sejak TK, perbaikan sistem pengelolaan sampah, dan atasi pemukiman kumuh di bantaran sungai. Mm. Mm. Ini terutama kalau mau menuju 100%, ya, atau Ya. paling tidak bukan menuju 100% aja, benar-benar meniadakan penumpukan sampah di darat. Jadi seperti Om Sari bilang tadi kan, bisa di stop di sungai, dicegah masuk ke laut, tapi di daratnya numpuk. Iya, betul. Poin tiga ini Ya, penting. Kak, Tiga ini untuk menghindari penumpukan. berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2018 bagaimana membuat pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, waste to energy, Mm. atau mengelola sampah menjadi energi Mm. yang ramah lingkungan. Nah, itu salah satu solusi bagaimana timbulan sampah cepat dikendalikan sambil berjalan Mm. paralel tadi kan ya, ada proses waste processing, ada waste collection gitu. Ya. Hmm. Memang untuk menjalankan tiga usulan kita ini mungkin tidak memerlukan beberapa kementerian, ya kan? Nah, biasanya memang terjadinya terjadinya isu itu justru di situ karena saling 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 lempar lah kalau mau disebut saling lempar ini kerjaannya siapa, ini harus melaksanakan apa, dana dari mana dan lain sebagainya gitu atau belum disiapkan dana gitu. Seperti halnya misalkan perubahan perilaku masyarakat itu kementerian apa sebetulnya? Ini kalau kita bilang penanaman, informasi atau pengetahuan ini kita mulai sejak TK, maka itu mungkin Departemen Pendidikan gitu ya. Hmm. Kemudian perbaiki sistem pengelolaan sampah. Ini KLH bukan ini? Atau di bawah KLH ada dinas ya, dinas kebersihan Dinas yang lebih spesifik ke masalah pengelolaan sampah. Pemda, Nanti 100% Pemda ini. Kalau lah menurut ya Pemda atau kemudian yang ketiga ini pemungkinan kumuh di bantaran sungai ini siapa nih tugasnya nih? Mungkin untuk mendefinisikan ini kategori pekerjaan ini kepada siapapun itu sudah butuh waktu yang cukup lama. Udah keburu kampanye pemilihan presiden lagi yang akan datang mungkin itu. butuh seminar Khawatirnya begitu. Tapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini hal yang mudah gitu, tinggal koordinasi. Makanya ini perlu sampai ke level presiden gitu, karena presiden yang mengatasi gitu ya. Atasnya semua kementerian ini kan presiden gitu. Jadi memang presiden yang harus menjadi trafficnya gitu. Ini siapa yang ngurusin apanya gitu. ya Ya, nggak tahu ini pekerjaan remeh-temeh atau tidak, strategis atau tidak, tapi ini menurut saya hal yang perlu dilakukan segera gitu. kami Simpel Ya, kok kalau menurut saya. menurut kami ini simple dan strategis dan kebetulan Iya. kebetulan mencuplik nih lihat beberapa YouTube channel lain the new administration memang punya keinginan jadi nyambung sama yang ketiga nih sebetulnya dan nyambung Hmm. sama yang ketiga dan nyambung dengan yang ya pembelajaran dari Cina nih pembelajaran pertama dari Cina
penduduk di wilayah kumuh pindah ke pemukiman layak perumahan dan flat yang lebih layak. Hmm. Jadi ya Hmm. penampilannya sehingga tidak, nah nggak kayak gini lagi. Jadi ini kan Hmm. otomatis secara tidak langsung menghilangkan kemiskinan kan. Nah, kebetulan the new administration sudah menyatakan niatnya nih. Menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Jadi berdasarkan peraturan Presiden nomor 83 tadi yang saya jelaskan tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, sebetulnya ada lampiran-lampiran yang sudah pemerintah siapkan. Jadi ada namanya Hmm. Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 2018 sampai 2025. Hmm. Kan yang targetnya bagaimana mengurangi sampah sampai 70%. Jadi ada strategi satu tentang gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan. Jadi tupoksinya banyak. Jadi ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian Komunikasi, Kementerian Hmm. Dalam Negeri, Kementerian apa namanya Perhubungan, sampai dengan pembangunan desa tertinggal, banyak-banyak. Hmm. Termasuk juga sampah yang ada di darat. Jadi pengolahan sampah yang bersumber dari darat itu juga pada Perpres ini juga ditindaklanjuti. Jadi ada Hmm. program pengendalian sampah pada daerah aliran sungai dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana di sampah area sekitar sungai. Wilayah kerjanya sampai 30 balai besar wilayah sungai Hmm. di beberapa kabupaten kota. Penanggung jawabnya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, KLH, Kemenperin, dan beberapa Pemda lainnya. Jadi Ya, kayak gitu. sebetulnya dari rencana aksi ini kan sudah berjalan nih, tinggal tahun depan lagi. Sebetulnya bisa dievaluasi. Nah, susunan pedoman bagaimana mensosialisasi pengurangan Ya, sampah dari tingkat dasar, terus juga ada beberapa manfaat dan kegiatan yang bisa oke. dilakukan. Ada Ya, banyak sih ini Om. benar. Ya, Betul. Tapi saya yakin yang nomor 3 itu tidak ada di situ. Dan itu disebutkan oleh Presiden terpilih. Jadi nomor 1 dan nomor 2 mungkin kita sejalan tuh dengan rencana kerja tadi, rencana kerja nasional tadi. Gitu. Rasional memang harusnya seperti ini gitu loh. Cuman saya yakin di rencana tadi tidak ada tuh yang nomor 3 gitu. Karena atasi pemikiran kumuh itu di luar. bagaimana masyarakat di daerah aliran sungai ini bisa diberdayakan mungkin ya dalam tanda Ya, petik, ya. apakah mungkin nanti direlokasi atau diberikan tempat tinggal yang layak atau Ya, fasilitas Kalau ya pengolahan sampah yang baik mungkin. bisa kesadaran jadi ya. kesadaran Tetapi yang langsung di situ adalah lebih kepada peningkatan kesadaran ya, bukan ya Ya, kepada ya, bukan ya betul. kepada mengatasi kemiskinan. kesadaran dan perilaku itu kan di poin satu. Nah, poin tiga ini kan spesifiknya ada banyak artikel, cuman kita nggak kupas saja, kita pun nggak punya banyak Ya, waktu cukup. oke. Tapi di Ya, artikel-artikel itu adalah kemiskinan itu salah satu pemicu tekanan terhadap lingkungan. Degradasi dan hmm, kerusakan lingkungan nggak bisa dihindari kalau penduduk masih dililit kemiskinan. Makanya oke. poin ketiga usulan kita. Hmm. Ada yang lucu nih. Ini update juga nih. Dulu saya pernah kabarin juga, pernah informasi juga bahwa di beberapa stasiun kereta api itu sudah ada isian ulang air minum, ya gratis tuh. Kemarin saya ke stasiun lagi dan saya gunakan jasa kereta api sudah nggak ada. Nantinya adalah sebuah semacam dispenser besar gitu dengan bermerek sih satu merek besar tapi berbagai macam jenis air minum gitu ya harus beli gitu. Tapi jadi Oh, masih tetap kalah dengan komersial loh. Kalah. Jadi yang refill-refill gitu, yang gratis gitu Ya kalah itulah sama yang makanya saya selalu apa namanya menganalogikan terlalu banyak main musik yang tidak seirama gitu. tidak Jadi seiram. maunya ke sana, maunya ke sini, nggak Ya, sinkron. Itu yang ya, harus 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 diubah itu betul. supaya bisa sejalan seirama. Oke. Mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang ini bisa 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 lebih tajam dari rekomendasi kita atau dari usulan-usulan kita itu dan kita mengajak sobat sabot juga kalau ada tambahan atau usulan usulan mengenai
gerakan-gerakan nasional atau kampanye-kampanye atau sosialisasi-sosialisasi tertentu berkaitan dengan pengelolaan sampah agar laut kita tetap bersih. Silahkan di-share di kolom komentar. Gitu ya. Itu Termasuk dari kita. komentar. Oke. Ini memang sampai saat ini kita beranggapan bahwa belum ada kita lihat yang program yang menyentuh ini poin ketiga. Jadi ini kita tebalkan lagi Kita highlight. untuk jadi perhatian gitu. Karena mau menuju 2045 Indonesia emas gitu udah harus dari sekarang nih poin 3 nih. Gitu. Ya. Gitu Om. Oke, Om Syahrir, Om Iwan, Ya. sekali lagi selamat buat tayangan obrolan Sabot. Mudah-mudahan tidak lelah dan tidak capek-capek untuk terus menyuarakan perihal pengelolaan sampah yang baik demi Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya. Amin. Gitu, Om Supaya Iwan, Om Syahrir. sampah Oke, dan semoga obrolan Sabot ini kita makin berkembang dan makin Amin. banyak pemirsa yang subscribe dan menjadi Sobat Sabot. ya sobat Sabot. sobat. Oke, thank you Om Iwan, thank you Om Syahrir. Ya, Sampai ketemu di obrolan. Sampai ketemu sampai lagi. ketemu. Bye. Selamat ulang tahun Selamat untuk ulang tahun. Sabot. Sukses selalu. Sukses. gwe yazaalibwa n'omutima omulungi weebaze katonda banja batwetoolodde ng'egyabwe gyafutwa tebaagaliza buli ky'okola kibanyiiza bw'oyambala